Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Literasi Hukum Indonesia, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu isu menarik yang saat ini aktif didiskusikan menjadi dilema dan pro kontra di kalangan masyarakat, yaitu terkait mengenai pro kontra pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan menteri maju menjadi capres atau cawapres tanpa perlu mundur pada pemilu mendatang. Kali ini saya Sir Arafat selaku host pada podcast kita pada kesempatan ini, dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang begitu hebat dalam praktisi hukum tata negara, yaitu Bapak Tri Suhendra Arbani SHMH. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih Pak sudah memperkenalkan hadir untuk pada kesempatan podcast kita kali ini. Sebagaimana kita ketahui bersama teman-teman semua bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Salah satu ciri demokrasi ialah adanya kontestasi pemilu pada setiap 5 tahun, pada setiap periode mendatang. Nah, dengan adanya konsekuensi tersebut, adanya kesempatan hak dan hak memilih atau hak dipilih bagi setiap warga negara Indonesia. Lantas, ada beberapa hal yang dibatasi terkait hak-hak tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu hal yang menarik, Pak, pada tanggal 31 Oktober 2022, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa menteri atau pejabat setingkat menteri itu diperbolehkan maju menjadi capres atau cawapres sepanjang mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden. Oke, Pak. Pertanyaan pertama, Pak, berbicara mengenai putusan tersebut atau putusan MK, apa yang menjadi pertimbangan MK sehingga menteri bisa maju capres atau cawapres tanpa perlu mundur, Pak? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa hari ini. Sebelum kita masuk di isu pro kontra putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, satu hal yang mungkin sering kita ingat di dalam pembelajaran hukum tata negara bahwa salah satu cabang hukum yang sangat dinamis untuk berubah adalah hukum tata negara. Hari ini bisa menjadi A, besok bisa jadi B, dan lusa bisa menjadi C. Itulah ciri hukum tata negara sebenarnya. Mengapa demikian? Karena ketika kita belajar hukum tata negara bahwa kita diajar bahwa yang pokok adalah itu tentang konsensus atau kesepakatan. Kenapa demikian? Kita coba flashback kembali ketika awal kemerdekaan kita, itu tahun 1945. Dan konstitusi kita disahkan saat itu, dan kesepakatan awalnya bahwa kita memakai konsep sistem pemerintahan presidensial. Tetapi pada saat itu karena pemerintah kita belum siap melaksanakan konsep itu, maka yang dijalankan di tahun 1945 bukannya presidensial tetapi parlementer. Itu berdasarkan kesepakatan. Itulah yang menjadi ciri utama dari hukum tata negara. Jadi yang paling dinamis dalam berubah adalah hukum tata negara. Sama halnya dengan isu kita hari ini, terkadang apa yang menjadi konsep dasar dan teori dalam bernegara itu begitu cepat berubah. Bahkan ada beberapa hal yang kemudian menabrak konsep yang sudah pakem atau baku karena hadirnya satu regulasi yang terbaru. Itu kadang biasa saja dalam bernegara atau dalam hukum tata negara. Nah, kita lihat misalnya isu yang Anda tanyakan tadi, mengapa hari ini pasca putusan MK kemudian menteri itu boleh mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri, mencalonkan calon presiden dan wakil presiden tanpa mengundurkan diri. Ini menarik, sangat menarik menurut saya, dan mungkin sudah menjadi pembicaraan kita bersama di dalam ruang-ruang diskusi bahwa kenapa sih menteri boleh mencalonkan tanpa mengundurkan diri. Kalau kita lihat di putusan itu, salah satu partai yang melakukan gugatan adalah partai permohonan judicial review, maksud saya adalah partai Garuda. Iya, Pak. Kemudian dia mengajukan permohonan judicial review untuk menguji apakah pasal 170 itu inkonstitusional terhadap Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita atau tidak. Nah, dari putusan itu kita baca bahwa ada dasar-dasar pemikiran Hakim Mahkamah Konstitusi
dari 9 ada 8 punya pemikiran yang sama dan kemudian 1 berbeda, tetapi pada dasarnya mereka semua setuju bahwa menteri ini berhak untuk maju mencalonkan calon presiden dan wakil presiden tanpa mengundurkan diri. Kalau saya kemudian baca alasan mendasarnya kenapa demikian, karena saya lihat beberapa pandangan hakim dia memperbolehkan dengan dasar bahwa entahkah pejabat itu dipilih atau diangkat sama-sama mempunyai hak yang sama, itu dasarnya. Jadi tidak boleh ada diskriminasi katanya terhadap pengangkatan pejabat, entahkah itu dari pemilihan dipilih oleh langsung oleh rakyat ataupun pengangkatan seperti menteri. Jadi itu dasarnya, tidak boleh ada diskriminasi, dan dasar ujinya adalah pasal 28I gitu kan. Jadi itu menjadi dasarnya, tetapi kalau kita lihat misalnya yang mana sih yang dimaksud dengan pejabat negara? Kan yang diuji adalah frasa pejabat negara. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum, itu jelas mengatakan bahwa pejabat harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika dia menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, kecuali presiden, wakil presiden, ketua MPR, wakil MPR dan anggotanya, ketua DPR dan wakil dan anggotanya, DPD dan anggotanya, dan yang lainnya. Nah, kemudian selain itu harus mengundurkan diri. Itu yang sebelumnya, termasuk menteri gitu. Nah, apa dasarnya kenapa menteri tidak harus mengundurkan diri? Ternyata pertimbangannya itu. Kalau itu pertimbangannya misalnya, kenapa tidak semua pejabat negara sekalian aja tidak mengundurkan diri? Iya, Pak. Kan begitu. Kalau itu kenapa cuma menteri? Gitu? Iya, Pak. Padahal menteri ini kan dia pengangkatan saja, diangkat oleh presiden dan bahkan bisa diganti kapan saja oleh presiden. Itu kan hak prerogatif presiden. Dan saya pikir alasan-alasan ini masih menjadi perbincangan buat kita semua. Mungkin itu saja dulu pengantar. Baik, Pak. Saya menanggapi bahwasanya dengan adanya dinamisasi dalam hukum tata negara saat kita kali ini bukan menjadi suatu hal yang tabu jika hari yang lalu menteri tidak boleh menjadi calon presiden atau wakil presiden tanpa perlu mundur. Namun kali ini harus boleh atau diberikan kesempatan untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden tanpa perlu mundur. Berarti ada tiket lagi untuk menteri ini, jangan sampai dia tidak lolos, jadi bisa tetap menjadi menteri lagi, Pak. Begitu mungkin harapannya. Tapi jika kita melihat pertanyaan kedua ini, Pak, kita melihat bahwa demokrasi ini bukan hanya soal untuk hak untuk memilih atau dipilih, tetapi hak untuk hidup bermartabat, Pak. Pertanyaannya, Pak, bermartabatkah dan etiskah seorang menteri menjadi capres atau cawapres tanpa perlu mundur dari kabinet, Pak? Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik. Kenapa? Karena apakah etis seorang menteri maju tanpa mengundurkan diri? Iya, Pak. Kalau misalnya presiden tidak mengundurkan diri, itu ada konsekuensi berat karena tidak ada yang mewakili dia, gitu kan. Kalaupun misalnya presiden tiba-tiba mangkat, mengundurkan diri atau diberhentikan, kan masih ada yang bisa melaksanakannya lewat triumvirat misalnya. Tapi kalau menteri kan jabatan yang bisa diganti kapan saja. Kalau dia mengundurkan diri, besok sudah ada penggantinya. Beda dengan presiden gitu atau wakil presiden ketika dua-duanya tidak bisa melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai presiden dan wakil presiden, kan butuh proses lagi. Gitu. Kalau menteri kan dua hal yang berbeda. Menteri ini adalah pejabat yang dipilih atau diangkat oleh presiden berdasarkan hak prerogatif presiden itu sendiri, dan saya pikir kapan saja dan bisa dia diganti. Yang kedua adalah apakah etis seorang menteri? Nah, ini persoalan etis dan tidak etis ini persoalan nilai. Apakah ini baik atau tidak? Di luar itu coba kita analisa sedikit gitu. Ketika menteri tidak mencalon atau tidak mengundurkan diri ketika dia mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden, ada dua hal konsekuensi yang akan terjadi. Yang pertama, tentu kerja-kerja menteri ini tidak akan lagi maksimal. Iya, Pak. 100% tidak akan maksimal. Mungkin karena pikirannya sudah terbagi antara dia berkampanye dan antara dia tetap sebagai menteri. Pasti pikirannya terbagi.
dan kerja-kerja sebagai menteri pasti tidak akan maksimal. Yang kedua, konsekuensi kedua, pasti akan terjadi masyarakat tidak bisa melihat apakah yang dilakukan oleh menteri ini adalah kerja menteri atau lagi kampanye gitu. Iya. Apakah fasilitas yang digunakan menteri ini, apakah fasilitas untuk jabatannya atau fasilitas untuk mengkampanyekan dirinya? Saya ambil contoh misalnya, contohnya ya kita contohkan beberapa yang masuk bursa capres, misalnya Sandiaga Uno, Iya. misalnya Erick Thohir, Prabowo atau Prabowo misalnya, atau Erick Thohir lah, ini contoh saja. Misalnya Erick Thohir kemudian maju sebagai calon presiden, Iya. besok dia menjadi capres gitu. Kemudian baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dia pasang fotonya di semua kementerian BUMN. Dia pasang fotonya, atau bahkan di ATM sekarang kan ada fotonya beliau kan. Apakah kita bisa membedakan apakah itu kerja-kerja menteri atau lagi sedang pencitraan gitu? Pencitraan itu kampanye. Kan kita tidak bisa membedakan gitu Iya, kan. betul, Pak. Dan di sisi itu kemudian bisa saja terjadi penyalahgunaan kewenangan. Jadi dua hal ini, konsekuensi ini yang kemudian akan timbul ketika kita tetap mempertahankan bahwa menteri boleh maju tanpa harus mengundurkan diri. Mungkin itu. Iya, Pak, baik. Tapi kalau saya melihat ini, Pak, justru dengan adanya keputusan MK ini dapat menjadi satu stimul bagi masyarakat untuk memilih siapa presiden yang cocok bagi mereka. Karena jika melihat secara etis, bagi seorang calon presiden yang tidak mundur itu bisa menjadi satu alat pencitraan bagi mereka tentunya. Karena melihat etis atau nilainya ketika menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Iya. Pak. Ya, Pak. Namun jika kita lihat putusan MK tersebut, apakah sebenarnya MK ini tidak menjadikan pertimbangan bahwasanya jika adanya calon presiden atau wakil presiden itu dari kalangan menteri tanpa perlu mundur, akan tidak terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dari kalangan menteri tersebut? Oke. Kalau kita cermati di pertimbangan-pertimbangannya, saya pikir tidak sampai pada ranah itu melihat hakim MK melihat itu. Dia hanya melihat pada aspek ini inkonstitusional karena ada diskriminasi hak dia maju sebagai calon presiden. Tetapi kalau persoalan etis seperti yang Anda katakan tadi, tentu dan ada abuse of power, itu yang perlu kita hindari bersama. Dan kalaupun misalnya tetap dipertahankan regulasi tersebut, gitu kan, dengan MK membuat norma baru, karena putusan itu sebenarnya dia MK membuat norma baru, memperbolehkan menteri maju itu, pada dasarnya MK membuat norma baru di situ. Kalau itu tetap dipertahankan, maka kita cuma berharap sama presiden saja. Presiden, karena di putusan itu menteri atau setingkat menteri baru boleh maju ketika atas izin presiden ataukah dia cuti. Berarti kita tinggal berharap presiden aja bahwa apakah presiden masih punya sense of ethic, misalnya rasa etik bahwa pejabat negara, menteri-menteri saya, kalau Anda mau maju calon presiden sebaiknya mundur. Jadi kita tunggu sense of ethic presiden, apakah mempertahankan itu ataukah punya nilai-nilai etika yang kemudian bisa dia keluarkan melalui kebijakannya bahwa semua menteri harus mundur walaupun regulasinya mengatakan sebaliknya. Kita tunggu sense of ethic dari presiden saja. Berarti segala keputusan untuk apakah menteri ini akan dirasafel atau tetap hanya mendapatkan persetujuan presiden tetap menjadi menteri, itu tergantung keputusan dari presiden sebagai sense of etiknya, Pak. Ya, Pak, oke. Tetapi jika kita melihat, Pak, kan sebelum-sebelumnya itu ada salah satu yang viral, Pak. Salah satu menteri itu bagi-bagi minyak goreng, Pak. Bagi-bagi minyak goreng pada saat kunjungan kerjanya. Bayangkan, Pak, kunjungan kerjanya. Ini kan bisa menjadi bagi MK ini bisa menjadi satu pertimbangan, Pak, karena sudah melihat fenomena tersebut. Iya, Pak. Ya, betul sekali. Ya, itu contoh yang sangat-sangat bisa menjadi pertimbangan bahwa pembuat regulasi harus melihat hal-hal yang demikian gitu, hal-hal yang kecil seperti itu, tapi itu bisa berdampak besar terhadap misalnya keuangan negara. Dia memakai fasilitas negara, tetapi dia di saat yang sama sedang mencitrakan dirinya, gitu kan? Itu hal yang harus dilihat oleh pembuat regulasi. Pak, lantas, Pak,
jika kita melihat sejauh mana sih independensi dan integritas hakim Mahkamah Konstitusi saat ini terhadap politik hukum? Karena dari beberapa kalangan masyarakat sudah menunjukkan adanya gejala-gejala apatis terhadap Mahkamah Konstitusi. Betul, ada gejala-gejala itu, tetapi saya tetap optimis saja dengan Mahkamah Konstitusi. Putusan yang dia keluarkan kita tetap menghormati, menghargai, walaupun di satu sisi kita juga cukup menyayangkan ya, tetapi kita tetap optimis bahwa kerja-kerja MK hari ini tetap kita harus apresiasi walaupun ada beberapa pandangan bahwa MK ini mudah untuk disusupi kepentingan golongan tertentu, tapi kita tetap optimis. Bahkan di bulan lalu atau 2 bulan lalu, hakim MK yang berasal dari DPR kemudian mau ditarik begitu kan, itu hal yang sedikit konyol dan hal-hal yang begitu yang kemudian kita harus sama-sama bersuara bahwa jangan melangkah sesuatu yang tidak dibenarkan secara regulasi maupun secara etika gitu. Itu kerja-kerja kita sebagai akademisi dan teman-teman sebagai mahasiswa kemudian harus bersuara akan hal-hal yang demikian. Terkait independensi ya, kita tetap optimis karena MK punya 9 hakim, 3 dari Presiden, 3 dari DPR, dan 3 dari Mahkamah Agung. Dan tentu karena dari 3 komposisi ini berjumlah 9, tentu baru putusan itu kemudian dikeluarkan ketika suara mayoritas dari hakim MK. Jadi dengan itu saya pikir hari ini kita masih bisa optimis lah. Mungkin itu. Iya Pak. Baik Pak, itulah tadi perbincangan kita terkait mengenai pro kontra pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Seorang menteri bisa maju capres atau cawapres tanpa perlu mundur. Yang menarik saya tangkap dari penjelasan Bapak secara singkat itu, kita tetap harus menghormati apa putusan MK saat ini. Namun di sisi lain kita sebagai warga negara harus memiliki penelaran yang logis terhadap putusan tersebut. Apakah putusan tersebut sudahlah rasional atau tidak rasional untuk diterapkan di negara kita. Baik, itulah cukup sekian perbincangan kita dengan Bapak Tri Suhendra Arbani SMH. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya Pak. Iya Pak. Baik teman-teman podcast Literasi Hukum Indonesia, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat menarik pembelajaran mengenai diskusi kita kali ini, dan silakan like, komen, dan share podcast Literasi Hukum Indonesia. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Literasi Hukum Indonesia. Oke, Literasi Hukum Indonesia.